Oke, sekarang kita akan bukan melanjutkan, ini adalah video kegiatan praktikum selanjutnya tentang enrichment artemia. Sudah kita jelaskan, sudah disampaikan, sudah saya sampaikan pada pemaparan materi, rangkaian kegiatannya dan maksud dari tujuan enrichment. Jadi kita akan enrichment itu kan untuk menambah nilai nutrisi, memperkaya nilai nutrisi. Kita akan mengenrichment menggunakan eh, apa namanya, EFA, esensial fatty acid, asam lemak esensial. Kita pakainya omega 3 dari minyak ikan. Ini minyak ikan. Kalau ini minyak ikan yang biasa dipakai orang buat mancing, tapi bisa juga dipakai dalam formulasi pakan. Yang jelas ini minyak ikan mengandung omega 3. Dalam satu kapsul ini dia ada 2,5 mili. Ini saya udah ambil tadi. Ada 0,25. Ada 0,25 mili. Jadi kalau kita masukin 2 mili untuk 1 liter air, kita pakainya itu sekitar berapa butir ya? 8 butir ini. Kan rencananya untuk enrichmentnya kita pakai 2 mili minyak ikan dan 2 mili probiotik. Ya. Ini probiotiknya. Ini IE4 ya. Efektif mikroorganisme untuk perikanan dan tambak, merupakan kultur mikroorganisme yang menguntungkan, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas air tambak, meningkatkan produktivitas udang dan ikan. Setiap botol IE4, ini bacakan, setiap botol IE4 untuk perikanan volume 1 liter mengandung Lactobacillus casei minimumnya 2 dikali 10 pangkat 6 sel per mili. Jadi ada sekitar 2 juta sel per mili. Saccharomyces cerevisiae jumlah minimumnya 3,5 kali 10 pangkat 5 sel per mili. Ya, ini IE4 biasa dipakai di tambak. Ini yang kita pakai probiotiknya ini. Terus di sini ada molase satu lagi. Molase ini disebut juga dengan tetes tebu. Ini adalah sisa buangan dari industri gula. Harganya juga murah. Biasa dipakai juga pada kegiatan peternakan. Kadang dipakai juga pada kegiatan pertanian. Ini baunya, kalau minyak ikan minyak biasa ya. Nanti kita pas begitu dibuka kita coba teksturnya seperti apa dan baunya seperti apa. Ini molase, ini probiotik. Kita akan mengkultur probiotiknya terlebih dahulu sebelum dikasih ke artemia. Ya, kita akan, ada yang bilang mengaktifkan, tapi kalau saya bilang mengkultur. Jadi ini kan cair ya, ini kan cair dan biasanya disimpan dalam waktu yang lama, kepadatannya berkurang. Seringkali kepadatannya berkurang kalau udah disimpan dalam waktu yang lama. Makanya kita kultur lagi, kita kasih molase biar kepadatannya kembali meningkat, kembali bertambah. Saya tuang di sini sebentar. Saya kasih, oke, warnanya coklat gelap. Baunya probiotik itu tergantung jenis bakterinya. Tergantung dari jenis bakterinya. Sama kayak Yakult juga kan
ada bakterinya sama ya. Kalau Yakult itu dia bakterinya bakteri asam laktat, sama aja sih. Oke. Ini yang 4 baunya manis dan agak nyerang teh naon ya, nyerang teh kayak bau tape, agak ngegas, bukan ngegas ya, nyerang lah, baunya agak nyerang. Coba lihat ini ya, baunya manis dan agak nyerang asem, kayak tape, mirip tape tapi asem. Sekarang akan kita kultur. Kita akan membiarkannya mengkulturnya selama 24 jam. 100 mili IM4. Ini ada 25 mili dalam 1 liter air. Ini kan ada 1 liter air ya. Ini air 1 liter. Tuh. Dia ada di 1 liter. Lalu kita tambah ini sebanyak 100 mili. Nah, ini kan ada barnya nih, belum 100 mili. Kita tambah lagi sampai 100 mili. Kita tambah sampai 100 mili. Oke, nanti kita ngambilnya 2 mili aja. Soalnya kan yang di enrichnya cuman 1 gram ya. Jadi kita coba di 2 mili aja. Masukin. Oke. Kita masukin. Ininya kita pakai 50 mili. Molasenya 50 mili. Kita pakai ini aja gelas ukur. Ini gelas ukur yang 25 mili. Jadi 2 kali nanti kita masukinnya. Kelihatan? Ini kental dan baunya manis. Kalau rasanya saya nggak tahu. Kental coklat. Oke, sudah 25 mili, kita masukin sekarang ke sini. Ini sama. Oke, sudah 25 mili. 25 mili belum ya? Oh, kelewat. Nah, 25 mili kita masukin ke sini. Kita bumburahan, kita kasih air biar sisa-sisanya juga masuk. Oke. Ini tinggal kita aerasi. Ini tinggal kita aerasi. Lalu satu besoknya kita ambil 2 mili. Besoknya kita ambil 2 mili. Ini kita aerasi aja. Ya, aerasinya kurang besar. Kita gedein sedikit. Oke, segini cukup. 24 jam kemudian
kita ambil 2 mili buat kita kasih ke artemia yang telah dipanen. Sekarang sambil nunggu ini 24 jam, kita akan kultur artemianya dulu. Tapi tidak akan saya rekam pada video karena sudah pernah. Jadi nanti teman-teman kalau lupa tinggal lihat lagi video yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu 24 jam lagi. Oke, sekarang sudah 24 jam semenjak kita kultur probiotik dengan molase, memperbanyak jumlah bakteri. Yang kemarin itu yang ini ya. Ini ya, ada Lactobacillus dan Saccharomyces. Saya sudah jelaskan juga Lactobacillus itu membantu proses pencernaan. Sekarang kita akan memasukkannya ke artemia yang telah telah dipanen. Artemia hasil kultur yang telah dipanen. Kita punya 3 liter, 1, 2, 3. Sampel 1 yang nggak dikasih apa-apa, sampel 2, dan sampel 3. Sampel 2 yang nanti kita kasih ini ya. Ini adalah, saya sudah jelaskan juga, ini adalah minyak ikan, esensial fatty acid, EFA, omega 3. Dan ini yang nanti kita kasih probiotik ya. Ini berarti hari pertama teman-teman akan menghitung kepadatan, ukuran, dan kenampakan dari si artemia. Ini hari pertama. Ini kurang lebih dia sudah menetas, awal menetas kira-kira sekitar berapa ya, mungkin sekitar 4 jam yang lalu lah, sekitar 4 jam yang lalu. Sekarang langsung kita masukin aja, jumlahnya 2 mili. Ini kan satu ininya 0,25 ya, satu kapsulnya. Berarti kalau kita masukin itu 4 itu berarti 1, berarti kita masukin 8 kapsul. Ini kita masukin 1 ya. Ini 1 kapsul ya. 1 kapsul. Oke, masuk. Terus kita kasih lubang aja biar mudah. Kasih lubang terus kita keluarin. Oke. Dua. Ini minyak ya, seperti minyak kebanyakan. Kalau minyak ikan itu kalau dia disimpan di dalam kulkas tidak beku. Jadi kalau mau beku itu suhunya harus rendah sekali, suhunya harus rendah sekali baru dia bisa beku. Kalau misalkan masukin kulkas biasa aja dia nggak akan beku. 2, kita udah masukin 2. Ini minyak ya, minyak. Baunya kayak ikan asin, baunya kayak jambal, baunya kayak ikan asin. 2, kita masukin lagi, kita bikin lubang aja biar mudah dia masuknya ya, biar mudah masuknya. Oke, 2. Ini kena air juga langsung sobek. Nanti diambil, nyemplung. 2, 3. 4. Ya, ini kena air dia langsung hancur. 4. 5.
6, 6, 7, 1 lagi, 8, 8. Berarti kita udah masukin 2 mili. Sekarang kita masukin probiotiknya 2 mili. Kalau kita lihat dia ini agak sedikit berbusa baunya lebih manis, tapi masih nyerang dan masih tercium agak asam. Makin lama, kalau dibiarkan makin lama, dia baunya akan makin asam dan makin nyerang. Nyerang itu apa ya? Oke, sekarang kita ambil 2 mili. Kita ambil 2 mili pakai pipet yang ada miliannya. Ya, kelihatan kan ada bar miliannya. Kita akan mengambil 2 mili. Nah, ini segini. Kita masukkan ke sini. Ya. Kita masukin ke yang ketiga. Terus kita ambil sampel 1, 2, 3 buat melihat bentuk, ukuran, dan kepadatannya. Nanti dihitungnya sama kayak yang pertemuan sebelumnya. Terus pengamatan bentuknya juga sama kayak pertemuan sebelumnya. Nanti ini berarti yang pertama, nanti ada 3 hari kemudian, nanti ada 6 hari kemudian. Nah, kita akan melihat bentuk dan ukurannya, apakah ada perbedaan dan lain sebagainya. Nanti juga bakal ada video kita kasih ini ke ikan dan kita lihat adakah perbedaan pertumbuhannya pada ikan atau tidak antara yang di enrichment dengan yang tidak. Nanti ada videonya itu terpisah. Ini dikasih aerasi, kita masukin aerasi ya, karena dia makhluk hidup. Jangan terlalu besar. Kalau misalkan terlalu besar itu nanti dia terlalu teraduk dan mati. Jadi aerasinya kita kasih kecil sekali. Kita kasih kecil aerasinya. Ya, jangan terlalu besar, kecil aja. Kecil banget, bukan kecil aja. Ya. Misalkan teman-teman lihat kurang lebih aerasinya itu sebesar ini ya. Ini kelihatan kan artemianya ada ya, kelihatan dari jauh juga karena warnanya tidak putih, tidak bening. Sekarang kita ambil 2 mili untuk menghitung kepadatan dan melihat ukuran dan bentuk, warna dan sebagainya. Saya kan sudah memperlihatkan contoh gambarnya dari yang di enrichment dan yang tidak. Ini untuk mengambil sampelnya, kita ambil 2 mili, kita aduk-aduk dulu biar sebarannya merata. Tidak usah diulang, sekali aja.
Kalau sampling itu makin banyak ulangannya, makin akurat nilai rata-ratanya nanti yang diambil. Ini sekali aja. Menghitungnya sama kayak kemarin, saya rekam dengan video dan teman-teman bisa screenshot, bisa di zoom lalu dihitung. Oke, nggak kelihatan, saya ambil rekam dulu. Ntar kita ulang. Harus dekat lihatnya. Ulang lagi. Ini agak kurang kelihatan. Nah, 2 mili simpan di sini ya. Terus ini kita ambil juga sama 2 mili. Kita aduk-aduk dulu biar sebarannya merata. Oke, ini udah 2 mili. Yang ini sama kita aduk-aduk dulu biar sebarannya merata. Kita ambil juga dia 2 mili. Kita ambil juga dia 2 mili. Kita kasih label biar teman-teman tidak lupa, biar saya tidak lupa juga. Ini kasih label, nanti kita tulisin. Jama sama kasih label, nanti kita tulisin. Satu lagi sama saya kasih label, nanti kita tulisin. Ini kontrol ya. Ini kontrol, kita kasih tulisan K aja. Ini minyak ikan, kita tulisin MI aja. Ini probiotik, kita kasih tulisan P. Selanjutnya kita akan melihat sampel tadi yang udah diambil. Silahkan teman-teman screenshot. Nanti akan saya rekam. Ini ya. Yang ini dan yang ini. Menghitung kepadatannya. Oke, nanti akan saya tampilkan juga videonya. Ini yang di bawah mikroskop. Ya, kita pakai mikroskop digital stereo yang kemarin. Sekarang akan kita lihat. Nah, ya, ini sampel pertama. Yang kontrol, silakan teman-teman screenshot. Nah, ini kalau kurang terang, saya kasih lampu tambahan. Silakan teman-teman screenshot dan hitung. Ini kalau misalkan terlalu terang, saya hilangkan.
Saya zoom. Oke. Silakan di screenshot, di zoom, dan dihitung Artemianya. Saya putar-putar untuk perspektif lain. Ya. Ini yang kontrol. Ini yang kontrol. Sekarang yang kedua adalah yang minyak ikan. Ya. Yang minyak ikan silakan teman-teman screenshot, teman-teman zoom. Saya goyang-goyang ya untuk dapat perspektif lain buat screenshot dan ngezoomnya. Nah, silakan teman-teman screenshot dan teman-teman zoom untuk menghitung kepadatannya. Ini 2 mili. Ini kita ngambil 2 mili. Sekarang yang terakhir adalah yang probiotik. Ini netesinnya kita pakai metode yang biasa ya, nggak direndam, nggak juga pakai klorin. Silakan teman-teman zoom dan teman-teman screenshot. Nanti ini akan kita lihat juga di bawah mikroskop. Oke. Ini akan kita lihat juga di bawah mikroskop bagaimana bentuknya. Ya. Tapi yang kita lihat di bawah mikroskop nggak semuanya. Nanti saya balikin sebagian karena ini nanti dikasih formalin biar mati. Gitu. Jadi kita sisain paling 3 ekor gitu, 2-3 ekor. Oke, selamat mencatat pada logbooknya. Oke, kalau ini adalah tampilannya di bawah mikroskop binokuler, ya. Kalau ini agak susah ngepas-pasinnya. Nah, ini bentuk dari Artemia. Di sini lebih terlihat jelas ya bagian-bagiannya. Yang tengahnya itu adalah cadangan makanannya, yolk sac-nya. Ini pakai pembesaran yang 10. Ini dari sampel yang kontrol.